Shalom. Shalom. Siap memberikan yang terbaik bagi anak kita. Amin. Kita ada di sini semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Amin. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan terlebih dahulu berdoa. Sungguh indah rencanamu dalam hidup kami Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu dalam hidup kami. Sore hari ini kami bersyukur buat segala kasih-Mu, buat segala pengorbananmu. Kami ada sebagaimana kami ada sore hari ini hanya karena kebaikan dan kemurahan-Mu Bapa. Kami bawa hati kami sore hari ini untuk menaikkan pujian dan ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Layakan setiap kami Bapa. Berhadiratlah di tengah-tengah kami, memulihkan, memuaskan, melegakan setiap hidup kami Tuhan. Kami percaya di dalam hadirat-Mu ada kelegaan yang Kau sediakan. Di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan kemenangan yang Kau sediakan bagi setiap kami Tuhan. Tuntunlah ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah dan kami puji sore hari ini. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat.
kita boleh menyembah dan memuji Dia. Naikkan ucapan syukurmu yang terbaik. Angkat penyembahan yang terbaik. Inilah pujian dan penyembahan kami Tuhan. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan boleh memenuhi tatamu Tuhan. Menyenangkan hati-Mu, itulah kerinduan kami Bapa. Kinara masih sungguh kami tidak bisa membalas kebaikan-Mu, berkat-Mu yang selalu ada bagi setiap kami, pertolongan-Mu yang selalu ada bagi setiap kami Tuhan. Kalau kami sehat, kami kuat, itu semua karena Engkau Bapa. Itu semua karena kemurahan-Mu. Perlahan kita bangkit berdiri, katakan sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Yang siap memuji nama Tuhan berkata, sorak-sorai untuk Allah kita. Haleluya.
siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Engkau satu-satunya sukacita kami Tuhan. Engkau satu-satunya pertolongan kami. Kami mau angkat hati dan jiwa kami hanya kepadamu Bapa. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku,
dalam segala keadaan, baik itu tekanan, himpitan, persoalan. Bila damai sejahtera dan sukacita-Mu Tuhan akan tetap melimpah di dalam kehidupan kami, sehingga dalam segala situasi apapun juga mulut kami tetap bisa bersukacita dan mengucap syukur kepada Bapa di surga, karena segala sesuatu Tuhan akan jadikan indah pada waktunya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur kalau pada sore hari ini Tuhan masih memberi kami kesempatan dan waktu untuk beribadah kepada-Mu Bapa, untuk menyembah, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Segala kemuliaan, hormat dan pujian syukur kami hanya persembahkan kepada Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kasih setia-Mu tidak pernah beranjak dari hidup kami. Terima kasih Bapa. Sekarang tiba saatnya kami mau duduk dengan Dia mendengarkan suara-Mu berbicara. Engkau akan menasihati kami Tuhan melalui firman-Mu. Engkau akan mengingatkan kami melalui firman-Mu, supaya pulang dari ibadah ini Tuhan, setiap kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi setiap kami umat-Mu ya Bapa. Roh Kudus, urapi setiap telinga yang mendengar, setiap hati yang terbuka untuk taburan benih firman-Mu. Roh Kudus, urapi semua jemaat dan semua umat-Mu dimanapun mereka berada. Urapi hamba-Mu ya Roh Kudus dengan hikmat, pewahyuan, otoritas-Mu, sehingga petang hari ini kebenaran firman-Mu boleh Tuhan sampaikan melewati lidah bibir hamba-Mu ya Bapa. Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu semuanya bersumber dari isi hati Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berdaulat atas hidup hamba-Mu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, berfirmanlah Tuhan. Kami siap untuk mendengar dan kami siap untuk melakukan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Yang siap terima firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk saudaraku. Shalom. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Mari saat ini kita membaca firman Tuhan di dalam kitab Ibrani pasal 12. Kitab Ibrani pasal 12. Kita baca ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-29. Ibrani 12 ayat 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Dikatakan sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Amin. Saudara, kita tanpa sadari hari ini saudara dan saya sedang hidup di dalam penggenapan kitab Wahyu. Semuanya itu sudah dituliskan di dalam Alkitab menjelang akhir zaman,
menjelang kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia, akan terjadi banyak goncangan-goncangan, akan terjadi banyak malapetaka yang mendahului kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Tahun lalu, 2 tahun lalu juga, saudaraku, kita dikejutkan dengan banyak peristiwa yang terjadi di atas langit. Saudara masih ingat ya? Mungkin sudah pernah terima WA atau apapun berita dari YouTube, bahwa terjadi ada suara seperti suara trompet di udara. Dan kejadian ini tidak cuma sekali, tapi berkali-kali di beberapa negara yang ada di dunia ini, saudaraku. Saya berkata kepada saudara bahwa itu bukan sebuah fenomena alam saja, tetapi ini adalah suara di mana malaikat Tuhan sedang meniup sangkakala. Dan itu diberitakan kepada dunia. Dan saya katakan kepada saudara, seperti yang ada tertulis di dalam kitab Wahyu, setiap sangkakala dibunyikan, dikumandangkan, selalu akan terjadi sesuatu di muka bumi. Saya gak ngerti, saudaraku, apakah ada hubungannya antara beberapa suara seperti suara trompet yang menakutkan banyak orang yang mendengar, saudaraku, baik itu terjadi di Belanda, di Swedia, di Amerika, sampai di Cina juga terjadi suara seperti itu. Ada seperti suara dan itu bukan suara trompet biasa, tapi itu suara seperti suara-suara. Ya. Trompet bangsa Israel yang terbuat dari tanduk domba jantan atau kambing jantan, saudaraku, di mana tanduknya dipotong dan itu dijadikan trompet oleh pasukan Israel. Sampai hari ini, saudaraku, yang namanya soar itu dibeli oleh orang-orang yang sempat pergi ke Israel, saudaraku, sebagai kenang-kenangan. Saya katakan kepada saudara, suara itu kalau saya perhatikan seperti suara-suara yang ditiup oleh manusia, tetapi kalau ada di udara, itu malaikat Tuhan yang sedang meniup suara itu sebagai bunyi sangkakala. Dan Alkitab mencatat, saudaraku, kayak kitab Wahyu pasal 7 seterusnya, saudaraku, bagaimana setiap kali sangkakala itu dibunyikan, ditiup, saudaraku, maka dunia akan mengalami banyak persoalan dan goncangan dan malapetaka yang terjadi atas dunia. Semuanya ini mendahului kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Saya nggak tahu, saudaraku, yang pasti, tapi saya mengimani seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu, suara trompet itu dikumandangkan oleh Tuhan lewat malaikatnya. Maka dalam tahun berikutnya, dalam bulan berikutnya, terjadilah, saudaraku, apa yang sudah kenal dengan COVID-19 atau virus corona yang menggoncangkan dunia dan menelan korban ribuan orang di seluruh dunia, dan Amerika yang paling parah, saudaraku. Bahkan Presiden Amerika yang menganggap enteng virus corona, hari ini bersama dengan istrinya sedang terpapar virus corona, saudaraku. Itulah sebabnya saya katakan kepada saudara, hal ini yang terjadi atas seluruh dunia, bahkan dampaknya sampai di Indonesia. Dan virus yang kecil ini cukup menggoncangkan dunia. Semua negara-negara di dunia, saudaraku, yang saya lihat dan saya dengar, baru Cina yang mulai bisa menguasai, saudaraku.
Tapi semuanya negara-negara sekarang sedang bergelut bagaimana mengantisipasi, menahan lajunya virus COVID-19 ini, saudaraku, supaya tidak mendatangkan korban, berjatuhan, manusia mati dengan sia-sia seolah-olah, saudaraku. Dan saya katakan kepada saudara, virus corona ini rupa-rupanya sedang menggoncangkan dunia. Dan negara-negara mengalami kegoncangan, sehingga tidak sedikit negara yang mulai kolaps. Ekonomi goncang, kesejahteraan manusia goncang, kesulitan, kelaparan mulai terjadi di mana-mana. Saudaraku yang dikasih Tuhan, semuanya ini Tuhan sudah memberitahukan kepada saudara. Dan saat ini yang menarik perhatian saya sebagai hamba Tuhan, rupa-rupanya goncangan ini tidak akan terjadi atas negara dan bangsa, tetapi goncangan ini juga menggoncangkan banyak iman orang Kristen. Itulah sebabnya, saudaraku, Alkitab berkata kepada kita, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Kalau saat ini dunia, bumi ini sedang digoncangkan, gempa bumi terjadi di mana-mana. Oh saudaraku, tsunami terjadi di mana-mana, tanah longsor terjadi di mana-mana. Satu desa mulai ditenggelamkan, tanah itu terbuka dan satu desa itu dikubur, saudaraku. Dan tanah itu kembali menutup. Ini terjadi di Palu. Dan saudara lihat saya ini, saudaraku. Tapi itu bukan seberapa. Hanya saat ini sudah melihat, sudah mendengar yang digoncangkan ini bumi, saudaraku. Oleh sebab itu saya katakan, saudaraku, diprediksikan bahwa hari-hari terakhir nanti akan terjadi malapetaka yang besar atas Pulau Jawa. Karena di Tenggara diprediksikan akan terjadi tsunami di pantai selatan yang tingginya 20 meter. Mulai dari Banten sampai ke Banyuwangi itu akan terjadi, saudaraku. Dan bukan hanya itu saja, saudaraku, rupa-rupanya lempengan bawah bumi ini yang berbenturan, yang menimbulkan tsunami, saudaraku, juga akan menimbulkan bencana di mana terjadi gempa bumi yang hebat, saudaraku. Dan diprediksikan, saudaraku, akan terjadi banyak tanah yang retak. Seperti yang diramalkan beberapa tokoh-tokoh peramal, bahwa Pulau Jawa akan terbelah menjadi dua. Dan Madura akan tenggelam. Makanya jangan punya rencana pindah ke Madura. Ya, itu katanya Mama Loren. Tapi katanya Mama Lemon lain lagi, saudaraku. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu saudara dan saya percaya saudara yang beribadah pada sore hari ini adalah saudara yang sedang menerima kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah di dalam hidup saudara, kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Biarpun bumi gonjang ganjing, biarpun bumi mengalami malapetaka, dunia mengalami segala tekanan melalui virus corona, banyak orang mengalami ketakutan yang luar biasa, saudaraku. Sehingga untuk ibadah aja mereka takut, untuk beribadah mereka takut. Apalagi yang umur-umur seperti saya ini yang sudah senja, saudaraku. Oh saudaraku, seringkali orang berkata hati-hati. Orang yang umurnya 50 tahun yang ke atas bisa terpapar virus dengan mudah. Saya katakan kepada saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara dan saya di dalam perlindungan Tuhan, biarpun umur saudara di atas 50, tidak akan pernah virus itu menjangkau saudara. Yang amin juga. Amin. Saudaraku, kalau saat ini
lewat virus yang kecil ini sudah menggoncangkan dunia. Bahkan tidak sedikit iman anak-anak Tuhan ikut goncang, tidak berani beribadah kepada Tuhan. Padahal saya sudah berkali-kali ngomong, saudaraku, bahwa mati itu caranya manusia, caranya berbeda-beda, pengalamannya berbeda-beda. Ada yang lewat penyakit, ada lewat musibah, ada lewat hal-hal yang rasanya terlalu enak, tidur tiba-tiba nggak bangun lagi, saudaraku. Oh, saudaraku, saya katakan, saudaraku, nasib bisa berubah, tetapi apa? Takdir. Apa, saudara? Takdir itu nggak bisa dirubah. Saya berdoa untuk jemaat di tempat ini, tidak ada seorang pun bersama keluarga saudara yang ditakdirkan mati karena COVID. Jadi saya yakin, saudaraku, kedatangan saudara di gereja ini, Tuhan yang memberikan jaminan, bukan saya. Amin. Saya nggak berani memberi jaminan, tetapi firman Tuhan memberikan jaminan kepada saudara dan saya. Kalau saudara dan saya menangkap firman itu dengan iman, percaya, maka itu akan menjadi bagianmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus tahu, saudaraku, dia tidak ditakdirkan tenggelam di Danau Tiberias, tapi dia mati di atas kayu salib. Makanya pada waktu dia bersama dengan murid-muridnya, saudaraku, melewati sedang berlayar di Danau Tiberias, tiba-tiba danau itu bergejolak, saudaraku, angin ribut begitu kuat, saudaraku, dan gelombang itu mulai, saudaraku, begitu besar menghantam perahu mereka. Yesus tetap tidur di buritan, saudaraku. Murid-muridnya tidak ketakutan. Kenapa Yesus tetap tidur? Karena dia tahu, saudaraku, bahwa dia tidak akan pernah mati karena tenggelam, tapi karena dia mati harus lewat di kayu salib, saudaraku. Makanya saya berkata, saudara, puji Tuhan, orang-orang yang sore hari ini beribadah adalah engkau yang tetap memiliki kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Janji firman Tuhan berkata, saudaraku, 1000 rebah di sebelah kirimu, 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa engkau, saudaraku. Saudara dan saya hanya mendengar, saudara dan saya hanya melihat, saudara dan saya cuma menonton orang-orang yang jatuh bergelimpangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu saya katakan kepada saudara, tetap beribadah dengan setia. Karena apa? Saudara dan saya ditentukan bukan untuk mati lewat corona, saudaraku. Semuanya itu ada takdirnya, ada garisnya di dalam hidup saudara. Dan garis itu tidak sama. Mungkin orang lain bisa mati lewat corona, tapi kita tetap yang berpegang kepada firman, saudara akan melihat bahwa tangan perlindungan Tuhan selalu melindungi kita. Di Nirwana ini, Satpam ini dibina oleh Brimob, saudaraku. Dulu ada 2 Brimob, satu Pak Sangaji, satu Pak Tompu dari Densus 88. Mereka yang melatih baris ke baris, mereka yang melatih bagaimana melawan penjahat. Beberapa jurus-jurus diajarkan oleh Brimob ini, bagaimana cara menggunakan tongkat, bagaimana cara menggunakan kopering, saudaraku. Semuanya itu diajarkan oleh Brimob ini, saudaraku. 2 Brimob ini saya lihat masih kuat, sehat, saudaraku. Tetapi satu hari saya mendengar satu hal yang mengejutkan, bahwa salah satu Brimob ini yang namanya Pak Sangaji tidak sakit apa-apa, saya dengar meninggal. Saya tanya sama Satpam. Kebetulan pada waktu itu saya seksi keamanan di Nirwana Eksekutif. Jadi semua Satpam panggil saya dan komandan.
Sampai sekarang ada saya lewat dan padahal komandan apa? Saya tanya Pak Samajin, kok bisa meninggal sakit apa? Saya pikir kena jantung atau kena apa? Sepele saudaraku. Ini loh. Nek wis pancine wis saatnya ono ae jalarane saudaraku. Satu saat Pak Samadi ini lagi nyapu-nyapu saudaraku. Di tempat sampah di sampingnya itu ada kepala lele yang jatuh di samping tempat sampah. Dan tanpa dia sadari saudaraku, dia saduk itu. Yunus saduk. Saduk itu bahasa Ibrani ini ditendang. Ditendang supaya ini nyingkir gitu saudaraku, di pinggir no gitu saudaraku. Dia tidak merasa apa-apa. Dia cuma sekedar menyingkirkan kepala lele itu. Apa yang terjadi? 2 hari kemudian badannya panas tinggi saudaraku, kejang-kejang. Dan rupa-rupanya dia kena tetanus. Dan dia tidak terselamatkan saudaraku. Dia meninggal karena kepala lele. Saya berdoa jemaat di tempat ini tidak ada yang mati karena kelelekan kepala lele. Amin. Makanya saya nggak tahu apakah lele itu kepala dia lagi mangap, mulutnya ditendang, saudaraku, jempolnya kena untune. Nggak tahu bagaimana kok bisa ada terjadi bisa menimbulkan tetanus itu, saya juga nggak nyangka. Saya nggak sempat habis pikir saudaraku. Nah di sini saya boleh mengerti bahwa umur manusia itu Tuhan yang menentukan. Dan kematian manusia itu semua sudah digariskan oleh Tuhan. Lewat apa kematianmu? Itulah sebabnya saudaraku, Alkitab menyatakan saudaraku, di dalam ayat yang ke-28, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah dengan menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut akan Tuhan. Saudaraku, ini yang Tuhan ingin supaya saudara dan saya yang menerima kerajaan Allah. Alkitab berkata kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tetapi soal damai sejahtera dan kebenaran. Amin. Jadi Tuhan merencanakan hidup setiap anak Tuhan, setiap orang Kristen itu tetap menjaga damai sejahtera yang Allah berikan di dalam hatimu. Meskipun banyak tekanan, banyak persoalan yang menggoncangkan dunia ini. Saudara dan saya akan melihat sebuah peristiwa-peristiwa yang lebih mengerikan. Saudara catat ucapan saya. Tahun-tahun depan ini akan terjadi banyak musibah di dunia ini. Alkitab yang menubuatkan akan digenapi. Bukan hanya dunia yang digoncangkan hanya oleh Allah, hanya dunia saja, tetapi langit juga akan mengalami digoncangkan. Makanya hari-hari ini saudaraku, jangan main-main dengan kekristenanmu, jangan main-main dengan imanmu, jangan main-main dengan ibadahmu. Hari-hari ini jadikan engkau menjadi orang Kristen yang makin setia, makin gandel Gusti sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya pada waktu saudara dan saya diizinkan mengalami dan melihat semua yang terjadi goncangan ini, saudara dan saya tetap tenang dan tetap percaya perlindungan Allah ada di dalam hidup saudara dan saya. Sebentar lagi musim penghujan. Kalau musim penghujan,
ada satu hal yang perlu, yang sering kali membuat ketakutan di dalam diri anak-anak dan juga orang dewasa, yaitu pada waktu hujan deras, apalagi malam, yaitu suara guntur, beledek. Kalau tahun lalu, saudaraku, seperti yang tinggal di sini, depan ini oro-oro, menakutkan banget, saudaraku. Dulu pernah satu saat pada waktu kami lagi melayani suami istri doa di sini, keluar pas hujan, saudaraku. Begitu Mas keluar sampai pintu, terjadi kilat yang begitu luar biasa. Dalam hitungan detik, saudaraku, terjadi duar. Ini ambrol. Lampu ini ambrol, saudaraku. Jatuh, saudaraku. Untung, saudaraku, kami bersama dengan Bu Gembala dan orang yang kami layani, ternyata sudah di depan situ. Saya itu langsung bahasa Inggrisnya itu moplok, saudaraku. You know moplok? Langsung tutup voring, gemeter, saudaraku. Kaget, saudaraku. Karena apa? Kilat begitu cepat, langsung duar, saudaraku. Penyakitnya nirwana eksekutif ini, setiap ada kilat, ada beledek, lampu mesti mati. Ini nirwana, saudaraku. Mesti mati. Dan itu yang seringkali menakutkan banyak. Saya sendiri kalau dengar geluduk yang bergodo, mengerikan, saudaraku. Jujur saya ngeri. Apalagi anak-anak kalau sudah dengar geluduk, saudaraku, beledek, mereka tutup telinga. Mereka takut, saudaraku. Ini baru suara. Belum lagi apa yang dikatakan di dalam kitab Wahyu. Yuk kita baca bagaimana Tuhan menggoncangkan langit. Kita baca kitab Wahyu pasal 6. Ayat 12. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang keenam, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Negara yang paling banyak mengalami gempa bumi itu Jepang, ya. Banyak negara di bumi ini yang seringkali mengalami gempa bumi. Cina juga, ya. Kemudian, saudaraku, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Sudah perhatikan ayat 13. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi, bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Ini loh yang akan terjadi pada waktu Tuhan menggoncangkan langit. Apa yang digoncangkan? Itu bintang-bintang, saudaraku, yang ada di langit. Itu akan jatuh berguguran. Yang heran, saudaraku, bintang ini, saudaraku, planet-planet ini akan jatuh, menjatuhi bumi. Dan Alkitab berkata sepertiga penduduk bumi akan binasa. Saudaraku, baru kita lihat virus corona aja sudah banyak orang goncang. Apalagi kalau sudah melihat bagaimana itu bintang-bintang, planet-planet itu berjatuhan dari langit, saudaraku. Bukan cuma pada waktu saudara lihat itu, saudara, ada orang berkata, kalau kamu lihat bintang jatuh, kamu minta apa? Cepetan. Ada kan keyakinan seperti itu. Nanti begitu jatuh, ceret, aku minta pacar gitu. Aduh,
Hati-hati. Kalau yang sudah punya istri jangan minta pacar. Amin. Nah, saudaraku, apa yang terjadi, saudaraku? Alkitab dengan jelas mengatakan, saudaraku, pada saat Tuhan menggoncangkan langit, itu yang digoncangkan itu planet-planet di langit itu akan jatuh berguguran seperti buah ara yang digoyang angin, yang banyak buahnya yang mentah jatuh berguguran. Ini sebuah peristiwa yang mengerikan, saudaraku. Dan kejatuhan setiap planet itu akan mendatangkan kebakaran yang hebat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, nubuatan kitab Wahyu itu sudah dinubuatkan di dalam kitab-kitab sebelumnya. Yuk kita lihat, saudara. Kita baca di dalam kitab Hagai pasal 2. Kita baca pasal yang kedua. Atau ayat 6 dulu. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan Rohku tetap tinggal di tengah-tengah kamu. Janganlah takut, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan bangsa itu akan datang mengalir. Aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Kita bagai Hagai kira-kira hidup 600 tahun sebelum Kristus. Apa yang dikatakan, saudaraku? Dia sudah menerima nubuatan pewahyuan daripada Allah, bahwa Tuhan akan menggoncangkan bumi, laut, langit, dan darat akan digoncangkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu Tuhan ingin saudaraku hari-hari ini, kalau saudara dan saya menerima kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan, biar kita jaga baik-baik kerajaan Allah di dalam hidup kita. Karena apa? Damai sejahtera itu penting sekali dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Kalau saudara dan saya kehilangan damai sejahtera, maka ketakutan, kekhawatiranlah yang akan memenuhi hati dan pikiranmu. Dan semuanya itu akan mencuri ketenangan dan kebahagiaan di dalam hidup saudara dan saya. Banyak hal yang bisa menggoncangkan damai sejahtera di dalam hati kita, saudaraku. Jujur, kadang-kadang masalah sepele kita bisa kehilangan damai sejahtera. Kerajaan Allah bisa tergoncangkan loh di dalam hidup kita. Amin. Contohnya, negatif duit, susah dah, khawatir dah, bingung dah. Kerajaan Allah seringkali tergoncangkan. 2 hari yang lalu, malam-malam selesai kami doa bersama dengan cucu-cucu saya. Tiba-tiba cucu saya Kathleen ini berkata kepada saya sambil menangis. Dia berkata, "Opa, kenapa aku sudah doa minta Tuhan kasih job, tapi sampai hari ini, sampai hampir setahun, tidak ada job yang berarti. Cuma iklan-iklan yang murah." Dia berkata, "Opa, kenapa? Aku sudah sembahyang sungguh-sungguh minta sama Tuhan. Minta supaya Tuhan berkati aku." Cucu saya yang kecil begini, umur 11 tahun. Dia lagi meniti karirnya di dunia entertain sebagai
artis dan sebagai bintang iklan, ada hal yang membuat saya timbul sebuah pertanyaan, saudaraku. Kenapa yang terakhir ini 2 tawaran job sudah diterima oleh anak saya Hana, ternyata begitu besok mau tayang iklan, saudaraku, tampil untuk iklan, tiba-tiba dibatalkan 2 kali. Saya ngomong sama Catherine, cucu saya, Kat, sebelum kamu pulang ke Jakarta nanti, kamu minta doa Opa Yoni. Saya ngomong begitu sebelumnya, sehari sebelumnya kami sedang melayani di sebuah tempat bersama dengan Pak Yoni. Pak Yoni ini melihat cucu saya ini sedang ditutup jalur berkatnya. Ada seorang yang gak suka sama Catherine karena Catherine ini begitu cepat sekali saudara mengorbit. Biasa dunia entertain ya, main dukun itu sudah biasa. Pada saat Pak Yoni lihat cucu saya, dia pulang di rumah, saudaraku, dia cerita sama istrinya, Ma, aku lihat Catherine ini tidak akan berhasil. Apa? Jalannya ditutup oleh orang pakai dukun dari Banten. Dan aku lihat Hana, lehernya diikat dan kepalanya ditutup. Loh, besok paginya cucu saya telepon Pak Yoni, Opa, aku mau ke Sidoarjo. Ngapain? Aku mau minta doa. Kaget dia, saudaraku. Kenapa, saudaraku? Karena sehari sebelumnya dia melihat cucu saya ini sedang mengalami sebuah hadangan lewat ilmu, lewat mantra, lewat santet. Dan sudah tahu, kemarin sore saya ajak dia datang ke Sidoarjo ke rumah Opa Yoni pisang saya ini, saudaraku. Dan dia didoakan. Dan dia berkata, kamu lihat ya, setelah Opa doakan, kamu akan melihat, kamu akan mengalami terobosan yang luar biasa. Engkau akan melihat penyertaan Tuhan. Saudaraku, cucu saya yang umurnya baru 11 tahun bisa goncang, saudaraku, menghadapi sebuah kenyataan fakta di mana kesulitan tantangan yang begitu berat dia harus hadapi. Dia menghadapi segala kesulitan untuk maju karena dia tak sadar, saudaraku, ada satu roh yang menahan dia. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari-hari ini banyak orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang goncang imannya karena tekanan-tekanan di dalam rumah tangga, tekanan masalah ekonomi yang seringkali bisa menggoncangkan kerajaan Allah. Damai sejahtera yang Yesus tinggalkan kepada saudara dan saya dapat tergoncangkan oleh karena persoalan rumah tangga, oleh karena masalah keuangan, oleh karena hubungan yang tidak baik akibat perselisihan dengan orang-orang dekatmu. Hari ini bisa mencuri damai sejahtera di dalam hatimu. Tapi Tuhan berkata kepada saudara dan saya, karena kita menerima kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan, makanya firman Tuhan berkata, saudaraku, di dalam ayat 28, jadi karena kita menerima kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Justru di saat orang-orang sedang goncang imannya, di saat orang-orang sedang di dalam tekanan masalah,
Di saat orang-orang yang seringkali mengalami kegoncangan iman dan kegoncangan damai sejahtera di dalam hidupnya, Alkitab berkata, biarlah engkau mengucap syukur kepada Tuhan dan beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan hormat kepada Allah. Saya tidak menyalahkan kalau ada orang-orang yang sampai hari ini tidak berani beribadah. Saya tidak menyalahkan, karena memang disitulah iman mereka. Standar iman mereka cuma sampai di situ, saudaraku. Kita nggak bisa menyalahkan. Nanti kalau kita paksa bisa gegeran, saudaraku. Karena apa? Karena imannya memang sampai di situ, saudaraku. Tetapi firman Tuhan berkata, jangan engkau meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadahmu seperti yang dibiasakan sebagian orang yang ada di sekitarmu. Saya bersyukur kebaktian pagi mulai banyak jiwa-jiwa baru, saudaraku. Tadi pagi ada 4 atau 5 jemaat baru datang beribadah. Kenapa mereka beribadah? Karena mereka punya kerinduan di dalam hati mereka untuk mencari Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Gereja mereka ditutup, masih belum berani kebaktian. Lalu satu saat ada orang yang WA sama saya, Pak Endra, apakah di gereja Pak Endra sudah ada kebaktian? Saya katakan sudah hampir 4 bulan ini kami ibadah. Kalau begitu minggu saya datang. Minggu lalu dia datang, lalu dia berkata, Pak, tolong alamat gereja Bapak, karena teman-teman saya kepingin ikut beribadah. Tadi pagi, saudaraku, dia bawa teman 4 orang untuk beribadah bersama-sama. Saudaraku, kenapa mereka? Karena mereka rindu, saudaraku, mengalami lawatan Tuhan. Mereka rindu merasakan hadirat Allah. Berbeda sekali, saudaraku. Saudara ikut ibadah lewat online, lewat streaming. Saudaraku, dengan ibadah yang tatap muka seperti ini, bedanya terlalu jauh, saudaraku. Orang yang ibadah lewat streaming, kadang-kadang, saudaraku, aduh, bosen. Jujur, saudaraku. Kadang-kadang saya ngikuti ibadah online, saudaraku, sampai ketiduran, saudaraku. Betul, Pak Stevia. Ya. Sampai ketiduran, saudaraku. Dan tidak semua orang mengikuti ibadah streaming, saudaraku. Karena apa? Banyak yang takut kehabisan pulsa. Apalagi yang dikatakan oleh Pak Stevia atau Pak Sony. Ya. Nek HP ini jadul tambah iso. Apalagi sing punya HP keren tapi gaptek, golek-golek ngajari dikon ngajari putune lali maneh, ngajari putune lali maneh, itu saudaraku. Ya, kayak saya begini nih, saudaraku, kadang-kadang aduh, jujur, saudaraku. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Kalau jemaat di tempat ini, istrinya Grace sama mamanya bisa hadir sore hari ini. Ya. Dulu pemberkatan nikah di tempat ini, saudaraku. Suaminya ada di Bajawa, saudaraku. Saya kepingin ke Bajawa karena lihat, waduh, pemandangannya asik benar. Ya. Saya katakan kepada saudara, karena firman Allah berkata, karena kita menerima kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan, biarlah saudara dan saya mengucap syukur. Amin. Mengucap syukur kalau hari ini saudara dan saya sehat. Mengucap syukur kalau hari ini saudara dan saya mengalami dan merasakan penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Itu dahsyat luar biasa. Sekarang apalagi ada peraturan pemerintah, saudaraku. Tidak semua pasien COVID itu di backup oleh pemerintah. Hati-hati. Ya. Sekarang kena COVID minimal 90 juta. Amin. Makanya hati-hati, pakai masker, cuci tangan, rajin. Ya.
Jangan suka nongkrong. Ya, makan di mana-mana seenaknya. Saudaraku, hati-hati, jaga. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, saudaraku, disitulah Tuhan ingin supaya saudara dan saya tetap beribadah dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan. Karena ucapan syukurmu dan ucapan syukurku itu menyukakan hati Tuhan. Amin. Setiap tahun saya mengucap syukur di hari ulang tahun saya. Bulan ini saya ulang tahun. Ini pemberitahuan. Ya, istri saya ngomong, Mbak Ajane ulang tahun syukuran. Apa saya? Nanti disahkan nggolek kado. Saya dikai kado, puji Tuhan, tidak dikai kado, tidak apa-apa. Yang penting Tuhan memberkati saya. Tapi saya kenapa selalu mengadakan syukuran? Karena saya ingin mengucap syukur kepada Tuhan. Karena sepanjang setahun saya lewati, tidak ada sakit penyakit di dalam tubuh saya. Itu anugerah terbesar yang boleh saya rasakan, yaitu sebuah kesehatan. Saya tetap diberi kesempatan oleh Tuhan, boleh tetap melayani, boleh menyampaikan firman Tuhan. Saudaraku, saya bersyukur kepada Tuhan. Kalau sampai umur 72 seperti saat ini saya rasakan, saudaraku, tidak ada sakit penyakit, itu suatu anugerah yang luar biasa saya rasakan. Banyak orang saya lihat umur 72, 70-an sudah tua renta, saudaraku. Oh, saudaraku, tapi saya bersyukur, saudaraku. Kalau orang melihat, orang ketemu saya, dia berkata, Pak Hendra, saya lihat Pak Hendra itu tidak berubah-berubah. Wah, puji Tuhan. Nanti per bulan tak kei sampean. Dari dulu saya lihat Pak Hendra seperti ini. Rambutnya tak pernah putih. Iya tak semir, Jo. Amin. Saudara, ini kasih Tuhan saya katakan kepada saudara, yo, kalau sampai hari ini saudara dan saya tetap aman, engkau sehat, engkau diberkati, ucapkan syukur kepada Tuhan dan beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan gentar kepadanya, dengan rasa hormatmu kepada Tuhan. Tidak ada hal yang lebih menyenangkan hati Tuhan kecuali saudara beribadah kepada Tuhan, menaikkan pujian syukurmu kepada Tuhan dengan takut dan gentar kepada Tuhan, dengan rasa hormatmu kepada Tuhan. Ini sebuah kesempatan yang luar biasa. Kalau saudara bisa berkata, thanks God, kalau hari ini aku sehat, kalau hari ini kau berkati aku mengucap syukur. Saya beritahukan kepada saudara, apapun yang engkau sedang alami hari ini, jangan sampai kerajaan Allah di dalam hidupmu, damai sejahteramu digoncangkan oleh masalah-masalah di dalam hidupmu. Milikilah sebuah keyakinan yang sungguh-sungguh bahwa saudara dan saya tetap selalu disertai oleh Tuhan. Tidak semuanya selamanya masalah itu, kesukaran itu akan engkau alami. Tuhan berjanji Dia akan menjadikan semuanya indah pada waktunya di dalam hidupmu. Kalau hari ini saudaraku, waktu saudara belum indah, jawaban doa saudara dan saya belum saudara alami, saudara jangan goyah iman saudara. Jangan kehilangan damai sejahtera di dalam hatimu. Karena apa? Tuhan tetap menyertai saudara, dan Dia akan menjadikan yang tidak baik di dalam hidup menjadi baik. Karena Dia berkuasa mengubahkan kehidupan saudara dan saya. Amin. Saya nggak tahu apa yang sedang menggoncangkan damai sejahteramu, apa yang sedang menggoncangkan kerajaan Allah di dalam hati saudara. Saya gak tahu masalah keuangan kah, masalah rumah tangga kah, masalah anak-anak kah, masalah pekerjaan kah. Saya gak tahu saudaraku. Tapi saya berkata kepada saudara sore hari ini, biarlah itu kerajaan Allah yang Allah berikan kepada saudara dan saya hari ini tidak tergoncangkan.
Karena saudara dan saya selalu belajar mengucap syukur. Karena saudara yakin Tuhan mengatur langkah demi langkah hidupmu dan masa depanmu. Dan Tuhan sediakan masa depan yang penuh harapan dan keberhasilan di dalam hidupmu. Amin. Kesukaran boleh terjadi, masalah boleh kita alami hari ini, tapi biarlah kita tetap percaya damai sejahtera di dalam hatiku tidak boleh digoncangkan oleh perkara-perkara yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kalau ada di antara saudara yang hari-hari ini jujur, saudara lagi stres, ada sebuah tekanan dan masalah di dalam keluarga rumah tanggamu, ada kesulitan yang sedang terjadi di dalam hidupmu, yang saat-saat ini mungkin sedang menggoncangkan damai sejahtera, sehingga hari-harimu penuh kekhawatiran, ketakutan. Banyak hal yang saat ini membuat saudara stres. Saudara angkat tangan, saya akan berdoa untuk saudara. Saya tidak tahu persoalan apa yang sedang menekan hidup saudara, tapi hari ini saudara sadar ada sesuatu yang sedang menggoncangkan pikiranmu, yang sedang mencuri damai sejahtera Allah di dalam hatimu, sehingga hari-hari ini kau lagi tidak tenang. Ada beban pemikiran di dalam pikiranmu, ada satu kekhawatiran yang sedang melanda engkau, ada satu tanggung jawab keuangan yang harus sudah selesaikan. Dan mungkin hari ini engkau sedang dalam keadaan kebingungan. Hari ini saya beritahukan, berserulah kepada Kristus sebagai Tuhan dan penolong di dalam hidupmu. Dia akan membuka jalan buat saudara. Bapa, hamba berdoa saat ini ya Roh Kudus, biarlah engkau melawat setiap umatmu yang sedang angkat tangan di hadapanmu. Mereka yang benar-benar hari-hari ini merasakan goncangan sedang terjadi, menggoncangkan hati dan pikiran mereka, karena persoalan dan masalah yang mereka hadapi, baik masalah pekerjaan, masalah kesehatan, masalah hubungan dengan sesama. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan tolong mereka Bapa. Dengar doa hambamu Tuhan, dengar doa hambamu, dan kabulkanlah doa hambamu. Berkatilah mereka yang sedang dalam masalah ekonomi keuangan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buka pintu berkat untuk mereka yang sedang angkat tangan di hadapanmu Tuhan. Kalau mereka sedang dalam kesukaran, kesulitan, minggu depan ini ada satu hal yang sangat menakutkan mereka. Bapa, hamba berdoa, sertailah mereka. Buka pintu berkat, buka pintu pertolonganmu atas mereka Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga damai sejahtera-Mu, kerajaan Allah yang Engkau berikan kepada kami, tidak tergoncangkan oleh keadaan-keadaan di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Segala kemuliaan, pujian, hormat dan ucapan syukur kami hanya persembahkan kepada Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hamba percaya mereka pulang membawa sukacita damai sejahtera. Mereka pulang karena Tuhan hiburkan mereka, Tuhan kuatkan kembali iman mereka.
Dan Tuhan akan genapkan janji-Mu atas mereka, bahwa Engkau akan selalu hadir di dalam rumah tangga mereka, memberikan pertolongan demi pertolongan sesuai apa yang mereka butuhkan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kalau sore hari ini kami boleh beribadah kepada-Mu Tuhan. Di dalam ibadah ini kami mengucap syukur karena kasih setia-Mu tidak pernah beranjak dari hidup kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan menerima persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Engkau layakkan kami setiap jemaat dan hamba-hamba-Mu untuk menerima bagian tubuh dan darah-Mu pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di hadapan kami ada roti dan anggur. Kami berdoa Tuhan kuduskan dan berkati, jika pada waktu kami terima, kami imani inilah tubuh-Mu yang terpecah-pecah karena dosa dan kejahatan kami, dan inilah darah-Mu yang tertumpah karena pelanggaran-pelanggaran kami. Tuhan terima kasih kalau melalui persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, melalui perjamuan kudus ini Tuhan, Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau. Satu kesatuan yang tidak akan terpisahkan dengan apapun juga. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap terima tubuh dan darah Tuhan katakan amin. Saya undang Bang Nathan yang bertugas berjamuan untuk maju ke depan. Pak Andi, Pak Budi, maju. Bapa di surga, kuduskan dan layakkan kami hamba-hamba-Mu, khususnya para petugas perjamuan, untuk membagikan tubuh dan darah-Mu kepada jemaat-Mu dan kami semua, sehingga perjamuan kudus ini menjadi berkat bagi setiap kami yang menerima. Karena kami percaya di dalam perjamuan ini Tuhan, kami diingatkan kembali akan penderitaan Kristus di kayu salib. Kami diingatkan akan darah Kristus yang akan menyucikan setiap kehidupan kami dari dosa dan pelanggaran kami. Dan kami boleh menerima tubuh kemuliaan, tubuh yang tidak binasa, yaitu tubuh yang sudah dibangkitkan dari antara orang mati, yaitu tubuh Kristus yang menjadi sulung bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu malam hari ini kami boleh dipersatukan kembali, dipersekutukan di dalam tubuh dan darah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sukacitaku penuh, ku bermasmur bagimu, karena ku tak
Yesus akan diserahkan. Di dalam perjamuan malam itu dia berkata kepada murid-muridnya, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Karena tubuhku ada benar-benar makanan, darahku ada benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan. Dan setelah makan, Yesus mengambil cawan lalu ia berkata kepada murid-muridnya, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, sesungguhnya kamu sedang memperingati kesengsaraanku sampai aku datang untuk kedua kalinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Penonton akan mewakili kita semua untuk mengucap syukur. Kebaikan-Mu limpah bagi kami Tuhan. Engkau telah menolong kami di dalam pertemuan ibadah ini untuk terus menolong kami supaya hati kami melekat kepada Tuhan. Ibadah kami sebagai bukti dari takut akan Tuhan. Bapa di surga, sesuatu yang besar terjadi dalam kehidupan kami oleh karena Engkau telah mati bagi kami. Dan di malam hari ini kami boleh menikmati persekutuan yang indah melalui perjamuan kudus. Engkau telah melekatkan kami kepada tubuh dan darah-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami senantiasa menjaga kehormatan untuk mewartakan Kristus sepanjang hidup kami. Terima kasih dalam Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Ku yakin akan memberkati aku berlimpah-limpah. Sudah percaya kau diberkati Tuhan. Amin.
Segala puji, hormat, ucapan syukur kami persembahkan kepada Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kalau Tuhan sudah memberkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Terima kasih Roh Kudus untuk urapan-Mu yang Tuhan sudah nyatakan buat hamba-hamba-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan. Tuhan berkati para pemain musik, Tuhan berkati para singer, Tuhan berkati WL, Tuhan berkati pengukur suhu jemaat, Tuhan berkati petugas kolektan, Tuhan berkati petugas perjamuan kudus, Tuhan berkati bagian multimedia. Kami doakan diberkati dan Tuhan pakai mereka makin hari makin indah untuk kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar jemaat akan pulang, hamba berdoa berkati mereka Tuhan. Usaha pekerjaan mereka Tuhan membuat berhasil dan diberkati dengan kelimpahan. Minggu depan adalah minggu mujizat bagi kami. Kami percaya berkat Tuhan akan diperintahkan mengalir atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, apapun usaha pekerjaan mereka Tuhan, jemaat-Mu, apapun profesi mereka, kiranya kami percaya Bapa, Engkau sanggup memberkati mereka dengan kelimpahan. Berkati keluarga, rumah tangga, anak-anak mereka. Tuhan pagari dari COVID-19. Tuhan pagari dari segala musibah. Tuhan pagari dari segala yang jahat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami teringat akan kekasih kami Pak Yosua yang saat ini sedang bertugas di kapal perang di Natuna. Kami berdoa Tuhan, perlindungan-Mu menyertai hamba-Mu Tuhan. Tuhan menjauhkan dari segala yang jahat. Tuhan menyertai dan kiranya kasih karunia-Mu Tuhan menyertai hamba-Mu di dalam bertugas di tengah lautan di Pulau Natuna ya Bapa. Berkati Bu Heni sebagai seorang istri yang sedang ditinggalkan tugas oleh suaminya. Tuhan berikan perlindungan damai sejahtera. Berkat Tuhan selalu Tuhan limpahkan dalam kehidupan. Kami berdoa juga untuk Grace yang ada di Bajawa. Kami berdoa untuk papanya juga yang sedang mendampingi dalam usaha pekerjaannya di Bajawa. Kami mohon berkat-Mu Tuhan, sehingga apa yang dia kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Hari-hari ini akan terjadi terobosan yang luar biasa. Berkat akan diperintahkan Tuhan turun atas Grace, sehingga apa yang dia usahakan untuk underdeal semua kendaraan ini Tuhan berkati ya Bapa. Mulai dari pengiriman barang dari Surabaya sampai pemasarannya, kiranya Tuhan sertai. Demikian juga mama dan istri dan anaknya yang ditinggalkan di Surabaya, kiranya Tuhan lindungi dari segala COVID-19, Tuhan lindungi dari segala yang jahat. Kami berdoa keluarga ini selalu diproteksi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati semua jemaat yang setia hadir pada malam hari ini. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Tuhan tahu apa yang menjadi cerita hati di dalam doa mereka. Kami yakin Tuhan, hanya di dalam Yesus Kristus ada jawaban. Hanya di dalam Yesus Kristus ada jalan keluar. Tuhan tolong sidang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati mereka, lindungi dan sertai mereka ya Bapa. Dan kami mohon berkat-Mu Tuhan limpahkan atas mereka. Tuhan, kami berdoa kiranya Roh Kudus akan menetapkan kerajaan Allah damai sejahtera di dalam hati mereka, sehingga mereka tidak goyah di dalam iman mereka. Mereka tetap yakin bahwa di dalam Yesus Kristus pasti ada pertolongan, di dalam Yesus Kristus pasti ada kesembuhan, di dalam Yesus Kristus pasti ada perubahan hidup yang nyata di dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami teringat akan Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi dan Pak Amin sebagai Wakil Presiden, dan para menteri
dan para Menko yang ada di Indonesia. Berkati dalam pemerintahan, sehingga setiap kebijaksanaan yang diambil oleh Bapak Presiden akan berguna untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Kami berdoa Tuhan, dana yang dialokasikan untuk menangani COVID ini Tuhan tidak dikorup oleh rumah sakit dan para dokter ya Bapak, dan para Indofarmasi yang bekerja memperbaikkan harga obat-obatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan taruh roh takut akan Tuhan. Kiranya mereka yang tidak jujur di dalam pemerintah, tidak jujur di dalam tugas pekerjaan mereka, Tuhan sikapkan, dan Tuhan sendiri akan berperkara dengan mereka. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan lindungi dan kokohkan kedudukan dari Bapak Presiden Jokowi. Tuhan lindungi keluarga ini, kesehatan mereka dilindungi, keluarganya dipagari dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan untuk lawan-lawan politik yang berusaha ingin menjatuhkan, melengsarkan Bapak Jokowi. Kiranya Tuhan sendiri akan berperkara dengan mereka. Orang-orang yang selama ini nyinyir, yang selama ini menyerang pemerintah, yang selama ini ingin menjatuhkan wibawa pemerintah kami, Tuhan sendiri akan berperkara dengan mereka. Karena kami percaya Tuhan, setiap pemimpin negara itu selalu adalah orang pilihan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk kota kami Surabaya. Kiranya Tuhan berkati kota kami Surabaya. Tuhan yang sanggup mengubah zona merah menjadi zona hijau. Kami mohon belas kasihan Tuhan untuk Surabaya dan Jakarta dan kota-kota di Indonesia yang saat ini sedang terpapar virus COVID-19. Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan lindungi kota kami Surabaya dari bencana alam dan semua malapetaka ya Bapa. Terima kasih, berkati Bu Risma. Kalau bulan Desember ini beliau akan ekser, kami berdoa mengucap syukur karena selama 2 kali dekade pemerintahannya hamba ini boleh menjadi berkat untuk masyarakat Surabaya. Semua hasil yang dikerjakan oleh hamba-Mu akan merupakan sesuatu yang menjadi berkat bagi kami. Berkati beliau, berkati kesehatannya, rumah tangganya, berkati Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan terus pakai hamba-Mu Ibu Risma untuk menjadi pejabat negara di Indonesia ini. Tuhan akan terus tingkatkan kedudukan prestasinya, pengabdiannya untuk bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak ada perkara mustahil, hamba-Mu akan bisa menjadi seorang gubernur dimanapun Tuhan akan tempatkan beliau. Terima kasih Tuhan untuk pilkada di Surabaya tanggal 9 Desember. Kiranya Tuhan yang akan menetapkan seorang pengganti daripada Bu Risma adalah orang yang Tuhan pilih. Oleh sebab itu berikan kami kepekaan pada masyarakat Surabaya untuk menetapkan calon pemimpin kota kami Surabaya adalah orang yang Tuhan pilih, Tuhan tetapkan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tangan-Mu. Sekarang setelah kau menyelesaikan ibadah ini, pulanglah, kembalilah ke rumah saudara masing-masing. Terimalah berkat anugerah, damai sejahtera yang daripada Allah Bapa di surga, kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghimpunan, kekuatan, penyertaan daripada Allah Roh Kudus menyertai perjalanan hidupmu, memberkati engkau sehingga apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil, dan anak-anakmu ditambahkan hikmat kepandaian di dalam studi mereka, dan Tuhan juga memberkati mereka mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Kasih setia Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, terpujilah nama Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang percaya kau pulang diberkati Tuhan, katakan amin. Tuhan berkati.